setelah Azam udah memiliki minat mau, terus habis itu juga di SD itu Azam sudah punya tabungan sebanyak 7 juz. Habis itu kan melangkah untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Nah, ini yang mungkin kita ingin tahu, kenapa Azam lebih memilih pondok pesantren Alisan Baron. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Azam memilih pondok Alisan Baron. Pertamanya itu orang tua. Itu kayak mencari informasi. Nah, setelah itu dapat informasi pondok Alisan Baron. Bunda saya itu kayak terinspirasi dari temannya yang sudah hafidah Quran 30 juz. Nah, bunda saya itu kayak tertarik. Setelah itu berdiskusi dengan saya sekeluarga. Setelah setuju dengan pondok tersebut, maka saya langsung mendaftarkannya, langsung belajar di sana. Berarti bundanya Azam ini luar biasa ya. Masya Allah. Jadi mendukung 100% ya. Dengan langkah-langkahnya Azam ini luar biasa. Masya Allah. Jadi kira-kira apa sih kesulitan Kak Azam sendiri ketika mengikuti seleksi di Pondok Pesantren Alisan Baron, Nganjuk, Jawa Timur? Alhamdulillah saya itu tidak ada kesulitan. Paling hanya beberapa dalam mengerjakan tes. Itu salah satu tesnya yang menurut Azam menarik di Pondok Pesantren Alisan Baron itu apa? Menarik itu di bidang sekolahnya juga dan di bidang tahfidz. Itu lumayan fokus ke tahfidnya. Jadi ngambil yang fokus sama tahfidz ya? Iya. Oh, Masya Allah. Jadi setelah lepas dari SDIT Al-Huda menjadi seorang alumni angkatan ke-8, kira-kira menurut Azam untuk lanjut ke Pondok Tahfidz itu ringan atau masih sulit? Kalau menurut saya, kalau lanjut ke pondok tahfidz itu nggak terlalu mudah, pasti agak banyak godaannya. Itu agak berat sih kalau menurut saya, Agak karena berat ya? setiap kali melakukan ini pasti malasnya itu berat sekali. Iya. Itu dari SDIT Al-Huda sendiri yang ke Baron itu berapa orang, Mas Azam? Kalau dari SDIT, Dari SDIT? kalau dari SDIT cuman saya. Dari SDIT cuma Azam Iya. ya? Terus kalau dari Bawean kira-kira berapa orang? Kalau dari bawah itu kayaknya cuma 2. Cuma 2. Ya, Masya Allah. kurang Jadi lebih. teman-teman SDIT Al-Huda, sobat-sobat Al-Huda yang ada di Bawean ya, pantengin terus ini Pondok Pesantren Alisan Baron ya, Nganjuk, Jawa Timur. Ini menarik ini. Nah, ini poin yang di sini adalah Azam berhasil menghafalkan 30 juznya. Menghatamkan 30 juznya, menghafalkan 30 juz, menyelesaikan hafalannya kurang lebih di jangka 9 bulan, kurang dari 1 tahun. Ini yang luar biasa ini. Ini kita penasaran ini Zam. Kok bisa sesingkat itu gitu loh. Artinya kok cepat gitu loh. Apakah karena memang Azam memiliki kemauan yang luar biasa kuat, terus habis itu memiliki, atau ada yang diidolakan sama Azam sehingga saya harus seperti ini gitu loh. Gimana? Kalau menurut saya itu pertama kali kan ke pondok itu. Nah, itu sistemnya itu menghafal kayak store. Nanti ada gurunya itu, ada ustadznya. Itu kayak janjian gitu. Kalau misalnya sekarang saya sudah siap untuk setoran, ya udah dia itu kayak menyimakkan kita. Nah, saya itu pertama kayak kan di pondok. Di pondok itu terasa waktunya itu kayak lama. Kayak beda sama kayak di rumah. Kalau di rumah kan main sebentar, tiba-tiba udah asar, tiba-tiba udah maghrib. Nah, tapi kalau di pondok itu kayak serasa itu dari duhur ke asar itu kayak 5 jam. Kayak lebih lama gitu. Jadinya saya mikir kan di sini kan lebih kayak fokus ke hafalan Al-Qur'an. Nah, saya kayak mikir mau ngapain juga kayak bosen. Jadinya saya kejar target. Oh. Karena di pondok saya itu diberi target pokoknya itu kelas 9 itu maksimal harus sudah hatam hafid. Sudah hafid ya, kelas 9. Masya Allah. Berarti ini fakta unik ya. Sama seperti yang kita rasakan juga seperti anak pondok. Ketika di pondok itu emang rasanya lama banget. Jadi
Seharian itu rasanya kayak 2 hari mungkin. Sehingga agak bingung juga kegiatan apa yang harus kita lakukan. Ini luar biasa. Jadi mengisi waktu yang begitu lama untuk untuk menghafalkan Al-Qur'an itu tadi ya. Nggih. Nah, terus ini targetnya Azam gimana ini? Setiap hari harus berapa gitu atau gimana? Kalau azam itu Mm-mm. tergantung semangat sih, tapi kalau per hari itu pertama Mm-mm. 2 halaman, 1 halaman, kan masih pertama kali masuk, jadinya kan kayak Mm-mm. pengenalan. Nah, Pengenalan. setelah tahu programnya itu ditarget 1 tahun itu harus dapat 10 juz. Nah, itu kalau 3 tahun harus 30 juz maksimal. Mm-mm. Nah, jadinya saya itu kayak mending diselesaikan sekarang biar enak nanti murojaah, tinggal murojaah. Oh iya 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 iya. Benar. Jadinya ngemanfaatin waktu yang luang itu yang terasa Luang. lama. Iya, jadi gitu teman-teman ya. Menjadi seorang penghafal Quran ternyata rumusnya itu pertama niat sebenarnya. Nggih, Niat dulu, habis itu sukai. sukai, cintai, habis itu baru. Nah, ketika sudah itu punya, maka waktu kosong pun digunakan untuk menghafal. Nah, jam-jam yang digunakan untuk menghafal nih Zam, kira-kira jam apa ya? Ketika waktu apa gitu yang paling enak? Biar teman-teman yang pengen menghafalkan di rumah mungkin bisa meniru. Ya kalau misalnya waktu yang enak kalau menurut saya itu habis subuh karena store juga. Tapi Mm, karena saya kan fokus ke target juga. mm. Jadinya setiap waktu sholat juga bisa menghafal. Setiap waktu sholat. Kan 5 waktu itu Mm, bisa dapat kurang lebih 1 halaman setengah halaman gitulah, kurang Masya lebih Allah. setengah Iya, iya. halaman. Nah, kan ada waktu gitu lebih satu Mm, jam mm, dua mm. jam Nah, itu bisa digunakan selain waktu sehari-hari. Gitu. Itu ya teman-teman rumusnya itu tolong dicatat itu nanti ya. Mungkin kalau misalnya mau bertanya langsung bisa juga langsung ke rumahnya Azam di kebun raya. Oke. Nah, terus apa yang Azam alami, perubahan apa yang Azam rasakan ketika sudah menjadi seorang hafid 30 juz? Alhamdulillah yang saya alami setelah hafid Al-Quran itu kayak agak dimudahkan sih. Tapi meski berat sih kayak cobaannya sama itu Hmm. membawa 30 juz itu nggak mudah, berat itu malah. Jadi Hmm. harus sering dimurojaahi, Hmm, 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 hmm. diulang-ulang. Diulang. Iya, luar biasa. Ini ke depan targetnya Azam nih. Saya kan udah dapat 30 juz ya. Nah, dengar-dengar Azam pingin melanjutkan untuk mendapatkan sanad juga. Oke. Iya. Ini kemana nih rencananya? Rencananya kalau browsing-browsing itu bunda saya itu kayak pengennya pertama di Sulaimania. Masih Hmm, nyari informasi. hmm, Karena di sana itu kalau misalnya sudah menghafal Al-Quran, misalnya berapa juz gitu, hmm. di tesnya lulus, itu langsung ke Turki gitu. Masya Allah. Bisa jalurnya lewat Turki. Iya, iya, iya. Jadi targetnya Azam selanjutnya setelah dari Bawean ke Nganjuk adalah Turki, teman-teman. Masya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Ya, selanjutnya Azam. Ini kita masih membahas terkait masalah penghafal Quran ya Azam ya. Mungkin yang teman-teman juga pengen tahu di luar sana, di rumah sana, apa sih keuntungan menjadi seorang penghafal Quran menurut Azam dan apa yang Azam ketahui? Menurut saya menghafal Al-Quran itu dimudahkan jalannya oleh Allah dan bisa membawa keluarganya ke dalam surga Masya Allah. dan orang tuanya diberi mahkota Hmm, kelak di surga. Masya Allah itu teman-teman ya. Jadi itu real nyata ya. Jadi semua penghafal Quran juga mengatakan seperti itu. Bahwasanya nanti kelak di surga akan segala urusan di dunia akan dipermudah dan ketika di surga pun bahkan turunan-turunannya akan masuk ke surga juga ke jannah firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Terus mungkin bisa Kak Azam memberikan motivasi ke teman-teman di luar sana atau sahabat-sahabat Al-Huda agar menjadi seorang penghafal Quran yang memiliki niat yang luar biasa seperti Kak Azam sekarang. Kira-kira motivasi apa untuk teman-teman? Motivasi saya itu ya semangat, jangan lupa berdoa dan selalu meminta doa ke orang tua dan jangan sakiti hati orang tua dan guru-guru kita Masya Allah. karena guru-guru kita juga termasuk orang tua kedua kita di sekolah.
Benar-benar. Ya mungkin apa sih yang apa untuk apa ya istilahnya terakhir, apa yang mau Azam sampaikan pertama ke orang tua, dan juga apa yang mau Azam sampaikan juga kepada guru-guru, mungkin guru-guru SDIT semuanya, dan juga yang terakhir apa yang mau Azam sampaikan juga buat adik-adik SDIT Al-Huda dan juga sobat-sobat Al-Huda di luar sana agar memiliki semangat yang kuat seperti Kak Azam sekarang. Azam ini memiliki pesan untuk kedua orang tua. Terima kasih karena telah mendukung kerja keras Azam dan mendoakan selalu dalam lahir dan batin. Masya Allah. Dan Azam ingin menyampaikan sama guru-guru Azam pengen minta maaf kalau misalnya Azam punya salah sikap, salah perbuatan, maupun kadang salah ucapan yang dikeluarkan oleh Azam. Dan pesan Azam untuk adik-adik dan sobat Al-Huda yang di luar sana, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Itu ya teman-teman. Jadi dari Azam sendiri ya menyampaikan ke sahabat-sahabat Al-Huda dan adik-adik yang di SDIT Al-Huda tetap semangat dan berdoa. Dan tentu tadi jangan lupa juga pesannya Kak Azam bahwasanya jangan sampai menyakiti hati orang tua dan juga guru-guru kita. Karena itu adalah kunci untuk keberhasilan kita ke depan ya Zam ya. Jadi termasuk salah satu kunci itu. Jadi kalau dari Ustadz Rizky sendiri sebelum kita mengakhiri serba-serbi alumni yang episode kesekian ini, itu cukup 2 kunci kesuksesan ketika kita ingin meraih kesuksesan bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Nah, 2 kunci itu apa saja? Yang pertama adalah muliakanlah orang tuamu, terutama ibumu, dan mintalah doa sebanyak-banyaknya karena beliau adalah wali Allah di dunia yang paling dekat sama kita. Yang kedua adalah orang tua yang dibilang sama Kak Azam, yaitu orang tua kedua kita di sekolah, yaitu adalah guru-guru kita. Nah, kenapa guru-guru kita? Karena dengan beliaulah kita akhirnya mengerti akan yang namanya ilmu dan bisa menjadi lentera dalam kehidupan kita, penerang ketika kita merasakan di suatu kegelapan yang mungkin kita butuh petunjuk. Nah, ketika 2 ini sudah kita lakukan, insya Allah apapun yang kita ingin raih, insya Allah akan terwujud. Begitu Zam ya. Ya, terima kasih banyak nih Zam ya, udah meluangkan waktu ke studio kita ini di podcast kali ini. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk, mungkin Azam punya Instagram? Ada? Belum Belum, punya. belum ya. Terus kalau WA jangan, nanti kalian ngechat sama Azam bahaya. Jadi kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut lagi tentang Azam atau alumni-alumni di SDIT Al-Huda, terus pantengin terus SDIT Al-Huda channel, update terus. Insya Allah semua kegiatan yang kami post di platform ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif, tentu juga kegiatan-kegiatan yang inspiratif yang bisa menginspirasi kalian semua sehingga kalian juga bisa menjadi seorang seperti Azam. Bintang tamu kita kali ini ya, tepuk tangan semuanya, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Azam ya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe our channel tentunya di SDIT Al-Huda Bawean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.